kaum muslimin, saudara muslimat, wabil khusus warga RT Lontarim yang berbahagia, monggo ibu-ibu, adik-adik segera menempatkan tempat yang masih kosong ini. Kali peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW segera dimulai. Suwun tadi sama sing ya kan ibu suwun buatan rame atas bahwa mungkin monggo adik-adik wilayah yang asing para kaum muslimin salam muslimat ingkang dimuliakan Allah. Jadi suasana sabun sebetawis monggo acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat Surah Al-Hadid. Nuwun saderengipun kula matur dumateng panjenenganipun Gus Abdullah Rasid ingkang hormati para pinisepuh sepuh adalah perawuh agung semua putri, adik-adik yang berhormati. Sedangipun semoga kita langsung yin berdayakan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi tentang akan kerahmatan kesehatan dumateng kula sami sehingga wonten ing dalem menika kita tasih saged makempal wonten Masjidul Iman kanthi rujuk wonten arupi menapa-menapa. Allahumma amin. Shalawat dan salam kita sapuju dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah mudahaken kula lan sami margi ngaras lan kanthi syafaat dan pituturipun di wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ingkang kalih matur nuwun atas rawuhipun panjenenganipun Bapak Gus Rasid ingkang sampun kesarawuh lan dumateng para bapak-bapak khusus RT Kalih lan sedayanipun ibu-ibu jamaah adidaya adik-adik anak taruna sedoyo sinuman lan sinowati lan punten Allah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika panjenengan sampun tasdur rawuh inggih menika dherekaken peringatan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi atas berbuat dengan dalam menika kacatet minangka amal ingkang sahih, kacatet minangka amal ingkang saleh ing asalipun. Mugi rawuh panjenengan dalam menika
pikantuk piwales saring ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kapitanipun matur sampun dene kula pinangka sedaya kru saiki ambil masjid dan pangapunten sabenipun pilih anggenipun merawatan panjenengan kalau menika pilih kawontenan ingkang mekaten peringatan menika wonten ing kedalemipun sampun wonten tujuh wekdal menika wonten ing Atletico dipunwontenaken dados ingkang rawuh alhamdulillah nggih sampun mugi-mugi kanthi rawuhan panjenengan ing dalem menika betul manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun Allah kepilih mempersiapkan wontenipun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika namung sedikit boten ngagem terok kepilih kemudian ngagem terok menika wektalipun hujan mungkin terus panjenengan malah boten prayogi menawi wonten jami. Pramila wekdal ingkang saya mengatakan dipunwontenaken wonten ing masjid wonten ing dalem wonten ing pondok. Nyuwun pangapunten sampun. Saterusipun alhamdulillah wau informasi panjenengan Pak Abdul Rasul tasih dalam perjalanan sambung mugi Abdul Rasul tapi alhamdulillah ternyata sambung rawuh wonten ing sedulima mugi-mugi atas rawuhipun Bapak Abdul Rasid betul manfaat di dunia wal akhirah. Saterusipun tunggak adicara ingkang baku yen menika tausiah ingkang dipun asta dening panjenenganipun Bapak Mas Abdullah Rasid mugi-mugi anggenipun tausiah mangke kok pilih saged betul manfaat isilan ini pun pengawasan maki kita sakit mendet hikmah lan ini pun pengawasan tinggal itu. Pramila sangiko dumateng badanipun Mas Abdullah Rasid sakjroning kawula aturaken semoga. Lan semoga wonten ing acara ing menika kita wiwiti kanthi umur kita basmalah kalau berani. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wonten panjenenganipun Mas Abdul Rasid kawula aturaken sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Usikum wa nafsi bi taqullah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, monggo langkung rumiyin kula njenengan sami tansah ngunjukaken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu menika dipun paringi kesempatan, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kerentek kelonggaran wonten manah kula panjenengan sami sehingga kita saged makempal wonten masjid ingkang mugi-mugi tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tansah kunjuk katur dumateng uswatun hasanah kula njenengan sami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita uri-uri sunahipun beliau, kita tegakkan napa ingkang beliau perintahkan, kita tebihi napa ingkang beliau larang. Mugi-mugi kula njenengan sami ingkang rawuh, ingkang mireng, ingkang nderek ikut andil di dalam menegakkan utawi dalam mengadakan acara maulid pada kesempatan malam hari ini, mendapatkan barokahnya dan mendapatkan kekuatan untuk mengikuti sunnah beliau ngantos dumugi
datangnya kematian kula jenengan sami. Niki wau kula dari Solo Bapak Ibu nggih. Terusipun memang sudah saya rencanakan hari ini pulang ke Pacitan. Sebetulnya kemarin kula pulang Pak. Jadi sekitar 3 hari niki kula di Boyolali di sana karena ngurus ya, terkait masalah nikah walimah niku kan ribet to nggih. Sing ribet niku sebetulnya nek nikah agama niku sangat mudah, maka kula niku ketika ngurus masalah nikah niki kok pokoknya penake iku nurut agama Pak. Karena dulu ketika saya nikah itu di bulan Ramadan niku jenengan pun kula tenten dereng Pak. Dereng to Pak? Oh, dereng nggih. Nggih, kula sampun nikah nggih di bulan Ramadan kemarin tanggal 7 bulan Ramadan. Niku sing jenenge nikah niku gampangnya luar biasa. Maka kula niku sering guyon ketika kajian niku kula sampaikan kok enek wong sik gelem-geleme nyewa pelacur kemudian zina dengan modal yang sangat mahal. Padahal nikah niku modalnya sangat murah, Pak. Murah sangat. Maka kula ketika nikah niku ingat teman saya dulu, Pak, ketika nikah modalnya niku bahkan uang mahar itu pinjam. Jadi mahar niku boleh dibayar utang, Pak. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat saya bayar hutang niku sah nikahipun. Dan dibandingin nyuwun sewu, Pak. Misalnya wonten piyantun ingkang nyewa pelacur niku kira-kira dibayar utang oleh berapa? Mboten oleh. Maka kula niku ingat betul di tanggal 7 bulan Ramadan tahun ini niku ketika tahun kemarin berarti nggak Pak ya? Ramadan tahun kemarin ya. Tahun kemarin niku saya ketika nikah nggih saya datang setelah sholat taraweh dari Klaten, beto rombongan cuma 2 orang, bapak ibu kula mawon dereng kula beto ketika itu, beto 2 saksi sampai ke rumahnya, datang ke bapaknya mengutarakan niat pengen nikah, nggih sampun, malam itu dinikahkan jam 8:30, kemudian jam 9 kula dikan mlebu kamar, yo bingung arep nyapa yo ora ngerti, Pak. 9:30 akhirnya kula pulang ke Klaten melih. Ini mboten nginep teng mriko. Dan saya merasa nggih niki pun sah nikahnya. Artinya nikah niku sesimpel niku, segampang niku. Ternyata setelah nikah sing ribet niku ngurus surat-surat nikah ya, Pak. Niku ternyata ribet wirawiri Klaten, wirawiri Pacitan Boyolali termasuk kemarin juga ngurus masalah niku. Ngoten Pak. Napa melih istri saya itu usianya masih 18 tahun sehingga kurang setahun untuk mendapatkan napa enggak izin nikah yang normal. Ngoten akhiripun kemarin niku ngurus persyaratannya ada sekitar 20 berkas. Tesik kurang, slip gaji disuwun, Pak. Slip gaji, bukti tidak ada penyakit yang menular, kemudian sehat dari narkoba, tes urin, tes kehamilan, kabeh dites pokoknya. Setelah itu masih harus diminta untuk meminta bimbingan ke salah satu lembaga yang mengurusi masalah niku. Saya dibimbing selama 2 jam, Pak. Jadi jam 11:30 sampai 11:30 dalam sehari niku, Pak. Niku ditanya tentang masalah ayat talak itu yang mana. Ditanya jenengan iso maca Quran apa ora niku wae. Ditekoki ngoten niku kula sampaikan kula niku guru tahfidz Quran. Jeneng guru niku sing bimbing kula niku membacakan terjemahanipun, dibacakan terjemahan niki lho Mas. Mungkin nek masalah talak ayatnya di dalam surat niki diwaca terjemahan kula waca ayat asline, Pak. Diwaca terjemahane kula waca teks Arabnya tanpa baca Al-Qur'an, tanpa buka Al-Qur'an. Yo karena memang beberapa ayat kula hafal. Akhirnya pun 2 jam niku akhirnya malah kula diken tausiah teng mriku 2 jam wonge ngrungokne akhirnya, Pak. 2 jam teng mriku. Akhirnya sampai mengatakan Mas kula niku kok baru pertama kali. Biasanya sing mriki niku mesti kasusnya hamil di luar nikah. Kon jenengan niku kemudian mau nikah padahal ora hamil calon istrine. Lah niku Pak akhirnya nggih malah dikon tausiah teng mriku akhirnya 2 jam di sana. Niku nggih pokoknya ribet ngurus masalah niku, Pak. Sampai terakhir kalau wingi hari Selasa niku dari sana karena nggih niku sidang masalah pernikahan niki kemarin baru pulang. Kemarin kula baru pulang. Niat sudah pulang, pamit dari rumah, qadarullah ternyata tadi malam Bapak Ibu, ba'da maghrib mbah kakung saya meninggal dunia. Akhirnya kula pun sampai Solo kemarin niku, Pak, akhirnya balik teng Boyolali melih. Dan beliau tidak sakit, luar biasa niki, Pak. Mboten sakit, kula menjelang asar ketika pamit pulang niku diarui, Pak. Arning ditole wong udan-udan kok mulih, ngoten. Niku sehat, mboten enten penyakit sama sekali, usianya sudah 86 tahun. Beliau 5 kali sholatnya di masjid terus, setiap hari uripe ming teng omah maca Quran, maca buku hadis. Terus ngoten niku terus, Pak. Menjelang asar kalau ingin kula pamit karena memang hujan, saya nekat diantar oleh istri sampai di Solo karena hujan berhenti sejenak di sana sampai maghrib. Ketika setelah maghrib ditelepon dikabari pun sedo, Pak. Saya tanya, saya akhirnya diminta pulang sing jenenge wong wedok, istri saya karena memang
mbahnya itu empat-empatnya masih hidup, baru meninggal satu niku Pak. Sehingga memang niku pengalaman pertama kali ditinggal mbah. Akhirnya geteng Solo niku kula ngopeni jenenge wong wedok meh semaput yo nangis wonten niku Pak jenenge wong wedok Pak. Akhirnya menenangkan dulu barisak nembe sakit mantuk. Setelah saya pulang kula tanya pripun ceritane, ternyata menjelang maghrib niku badannya mboten enak. Akhirnya mengatakan ke mbah putri kula, "Mbah, jenengan ke masjid kula tak salat teng dalem mawon." Akhirnya beliau salat maghrib di rumah. Setelah maghrib, Mbah Putri pulang dari masjid, niku sudah sesak nafas dengan menyebut kalimat Allah, Allah, terus nonton Mbah, Allah, terus dipanggil seluruh anaknya. Ketika bapak mertua saya datang ke rumah beliau, niku tesik menyebutkan kalimat Allah terus menerus. Kemudian ketika bapak saya itu pulang ke rumah, ngambil mobil untuk dibawa ke rumah sakit, pun dikabari pun sedo. Sehingga boten sakit, mungkin sakaratul mautnya cuma sekitar 5-10 menit. Setelah itu meninggal dunia tepat di ba'da sholat maghrib malam Jumat. Kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, ngoten niku Pak kisahnya. Makanya tadi malam saya kembali ke rumah, seluruh keluarga niku nangis, tapi kula seneng Pak. Senengnya nopo? Karena niki kematian yang indah bagi saya, dan kula berdoa semoga nanti sakit meninggal dalam kondisi yang seperti itu. Ngoten Pak. Di hari Kamisnya, di hari Rabu, berarti 2 hari yang lalu, berarti sehari sebelum beliau sedo, niku beliau datang ke rumah bapak mertua saya, karena jarang sekali beliau keluar rumah, mesti ngiteng dalam maca Quran, maca buku hadis. Keluar mesti ketika sholat jamaah mawon. Ketika itu kok beliau keluar rumah, datang ke rumah itu ngomong beto sarung dikasihkan ke saya. Iki nggo putuku kok ben dinggo salat, nggo ketekan Pacitan ben dinggo salat. Maka sarung niku saya bawa pulang, sekarang saya bawa ke Pacitan, Pak. Ternyata niku merupakan isyarat beliau minta untuk disolatkan untuk terakhir kalinya. Saya solatkan tadi malam ketika mensolati jenazah beliau. Ya, niku Pak. Dadosipun akhirnya tadi setelah menguburkan jenazah beliau baru bisa pulang. Saking mereka jam 10:30, ternyata dalane macet Pak. Macet. Akhirnya pun niku wau Solo Pacitan sing biasanya 4 jam, niku wau 6 jam. Nembe dugi Donoraja, nembe dugi Pringkuku. Niku wau mau kula setelah dugi Pringkuku kula mandek Pak, kula mboten sampai Pacitan karena mesti mungkin mboten tekan nek sampai Pacitan. Saya berhenti di Pringkuku, saya telepon teman saya untuk jemput. Niki wau pas isya dijemput, kula salin klambi niki Pak, saline teng gubuk teng pinggir dalan mriki Pak. Niki wau. Meskipun saya pesan karena saya dari sana tidak bawa baju bersih Pak. Akhirnya saya telepon, kula minjem baju dan sarung jenengan bawakan. Akhirnya teman saya dari pondok niku jemput beto baju niki, beto sarung, kula ganti niku di pinggir jalan teng mriki niku wau. Akhirnya mriki niki Pak. Terus dereng teng pondok niku. Nggih alhamdulillah diparingi kesempatan, diparingi kelonggaran waktu sampai bisa tepat waktu di majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, niku sekelumit kisah yang namanya kehidupan kematian niku mboten enten ingkang ngertos, mboten enten ingkang saged nengeri kapan kula jenengan badhe sedo, badhe bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih tugas kita adalah selalu berusaha pripun carane menjadi orang yang terbaik. Karena memang orang itu dinilai dari akhir hayatnya Bapak Ibu. Dan Allah niku mboten mungkin mendolimi seorang hamba. Maka ulama niku mengatakan annasu mata alama asya alai. Seorang manusia itu nanti akan meninggal sesuai kebiasaan apa yang dia perbuat. Nek wonten piyantun ingkang biasane ngaji, maka kemungkinan besar dia meninggal dalam kondisi ngaji. Nek kemungkinan dia itu meninggal dalam kondisi nek dia itu seumur hidup dalam kondisi yang sering bermaksiat, ya dia akan sulit ketika mati dalam kondisi yang baik. Karena potret kematian itu sesuai dengan amal yang paling banyak dia perbuat. Makanya nyun sewu, kita mungkin pernah melihat orang ingkang sakaratul maut diminta untuk mengucapkan kalimat Allah niku sulitnya luar biasa Pak. Sing kelingan ya duwite, sing kelingan kebiasaan-kebiasaane. Kathah wong sing badhe sedo niku justru kelingan duit Pak. Duitku ning kono urung tak jipuk, kae sik diutang karo aku. Aku sik pengen mangan iki. Karena seperti itu Pak. Ngelindurnya niku ngelindur di urusan-urusan yang berbau dunia. Kenapa? Karena memang mungkin kebiasaan dia adalah ngurusi masalah dunia, porsinya lebih banyak dibandingkan dengan porsi akhiratnya. Tapi nek piyantun ingkang kebiasaannya baik, kula yakin ketika menjelang mati mesti tanpa dibimbing pun, tanpa ditalkin pun, dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik karena lisannya itu terbiasa mengucapkan kalimat yang baik sampai dia ngelindur ketika menjelang mati juga dalam kondisi yang baik. Maka
Kita niku selalu berusaha, termasuk malam hari ini Bapak Ibu, kula jenengan sami kumpul setiap tahun kita rayakan, kita adakan ritual, kita adakan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku mboten namung sekedar acara ingkang berjalan setiap tahun, mboten namung acara ingkang berjalan tanpa menimbulkan bekas. Maka kula pengen ketika kita mengadakan acara seperti ini, niki betul-betul ada bekasnya. Betul-betul kita itu memang betul-betul mengenang jasanya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika kita mengenal beliau lebih dalam, tahu betapa besar cinta beliau kepada kita, kula jenengan sami juga bisa membalas cinta beliau dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Dan niku puncak dari bekas Maulid Nabi niku Pak, intisarinya di situ. Maka ampun sampai niat kita salah, ampun sampai niki hanya sekedar ala aku yo melu-melu konco kok. Tonggoku teko ning masjid, aku yo melu teko. Tonggoku nggawe sedan hijau, aku yo tak melu nggawe sedan ireng atau sedan coklat. Nek dibungkus kertas minyak kan sedan coklat berarti, Pak. Nah niku. Maka ampun sampai ketika kita datang ke masjid mengadakan perayaan Maulid Nabi niku sekedar melu-melu, sekedar napa jeneng istilah Jawane, Pak? Nah, sekedar napa niku? Nggih, sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus punya niat betul. Ya Allah, kula menghadiri majelis Maulid Nabi, saya berharap bisa mendapatkan sesuatu yang menimbulkan cinta yang lebih besar dibandingkan hari sebelum saya hadir di majelis Maulid Nabi. Lah kita malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi, Pak. Maulid niku napa? Maulid niku hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lan kita pada kesempatan malam hari ini niku harus berbahagia, harus seneng. Dan dengan seneng mawon niku sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek wonten wong sing mboten seneng dengan peristiwa Maulid Nabi niku wong sing cara berpikirnya tesik keliru, salah. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kita itu, Pak, nyun sewu, jenengan kula tangleti, jenengan pas putranipun jenengan lahir, jenengan seneng napa mboten, Pak? Senengnya luar biasa, saking senengnya niku diperintahkan Rasulullah akikah niku nyembelih kambing 2, sing wong sugih ora trimo wedhus, Pak, belih sapi barang, Pak. Saking senengnya niku, Pak. Kula wingi ketemu rencang kula seangkatan dengan saya di SMK Negeri 1 Pacitan, beliau mengatakan kepada saya, tanya, Pak, kowe iki wis rabi burung? Saya jawab, sampun. Dia mengatakan, rabi kuwi seneng, bahagia, tapi sik luwih nyenengne, sik luwih bahagia ketika melihat istri itu melahirkan dalam kondisi normal, anake sehat, ibuke sehat, bayine niku nggih sehat, kemudian rasane niku ternyata lebih menyenangkan dibandingkan ketika malam pertama. Tuh niki, Pak. Ketika anak lahir. Niku padahal ketika seorang anak lahir, orang tua seneng, anak niku wis mesti bakal di wong apik napa dereng mesti, Pak? Dereng mesti. Anak niku kadang-kadang yo dadi ujian bagi orang tuane. Anak kadang-kadang yo dadi sumber masalah. Urung mesti di wong apik. Tapi kita sudah merasa sangat senengnya luar biasa ketika anak kita lahir. Lah, apalagi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka seharusnya kula jenengan sami menjadi orang yang lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu seorang yang mesti membawa kabar gembira, mesti membawa sumber kebahagiaan, mesti membawa syafaat, mesti membawa kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka siapapun yang merasa senang dengan lahirnya beliau, dengan merayakan hari itu, dengan memperingatinya, dengan membaguskan sunnah-sunnahnya, maka dia menjadi orang yang berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang beriman, Bapak Ibu, bahkan Abu Lahab, Pak. Niki masyhur, para ulama niku banyak mengatakan Abu Lahab niku mendapatkan siksa di neraka, Pak. Sing jenenge Abu Lahab niku orang kafir sing ketika Rasulullah berdakwah niku memusuhi dengan permusuhan yang nyata. Tapi apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Lahab itu ketika Rasulullah dulu lahir itu memerdekakan seorang budak namanya Thuwaibah. Niki saking senengnya Abu Lahab karena duwe ponaan sing jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab niki dulure Abdullah. Abdullah niku bapaknya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad niki lahir, Abdullah niku sampun wafat napa dereng? Sampun wafat. Gitu, Pak? Sampun wafat ketika dalam kandungan. Maka sebagai bentuk piye carane ben Siti Aminah utawi ibunya Rasulullah niku tidak keberatan dalam mengurus bayi yang bernama Muhammad, Abu Lahab niku memerdekakan seorang budak yang namanya Thuwaibah, diberikan kepada ibunda Rasulullah dengan dikatakan
ini ada seorang budak wanita, silahkan engkau miliki, engkau gunakan untuk meringankan bebanmu karena saudaraku yang bernama Abdullah telah meninggal dunia, ini sebagai gantinya. Maka karena peristiwa memerdekakan seorang budak niki ternyata dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhaffafu anhul azab, diringankan azab untuk Abu Lahab yaumal itsnaini, di setiap hari Senin. Coba Pak, niki padahal Abu Lahab adalah orang yang kafir. Loh, opo iso wong kafir niku diringankan azabnya? Bisa Pak, karena ada juga orang lain yang bernama Abu Thalib yang beliau pun juga diringankan azabnya karena dia adalah orang yang mati-matian membela Nabi Muhammad SAW. Diringankan. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan nasibnya Abu Thalib? Abu Thalib itu orang yang paling baik dari orang-orang kafir. Dia adalah orang yang senantiasa membela kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari gangguan, dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Apakah semua itu buatan bermanfaat bagi dia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Abu Thalib akan mendapatkan syafaat, Abu Thalib akan mendapatkan keringanan. Meskipun keringanannya tidak sampai dikeluarkan dari neraka, tapi dia diringankan oleh Allah yang aslinya tempatnya di neraka paling bawah, dinaikkan di neraka yang paling ringan. Maka Abu Thalib niki mendapatkan neraka yang tingkatnya paling ringan. Berarti niki neraka VIP, Pak. Neraka yang paling penak niki, Pak. Tapi sak penak-penake neraka nggih tetep neraka, Pak, ngoten lho, Pak. Sak penak-penake neraka tetep neraka. Pripun kata Rasulullah? Inna lirrajuli, sesungguhnya bagi seorang laki-laki min ahlin nar, laki-laki sing wonten lebetipun neraka, azaban yaumil qiyamah, diazab di hari kiamat. La rajulun tudau fi qadamaihi jamratun fayughla min hadimahu, yaitu seorang laki-laki, maksudnya Abu Thalib salah satunya, ketika nanti di neraka diletakkan batu, diminta untuk diinjak, ternyata saking panasnya batu itu otaknya mendidih, Pak, karena saking panasnya. Lah niki neraka ingkang paling ringan. Lah mengke Abu Thalib termasuk orang yang mendapatkan keringanan niki. Lah Abu Lahab niku diringankan di setiap hari Senin, Pak. Ya minimal bendino Senin niku oleh keringanan. Niku dinten apa, Pak? Dinten Jumat, Pak. Berarti telung dino neh, Pak. Satu minggu Senin. Bendino Senin niku angsal keringanan. Kenapa? Karena kenangan Abu Lahab niku pernah berbuat baik ketika Rasulullah niku lahir, dia memerdekakan budak yang namanya Thuwaibah, yang Thuwaibah ini nanti juga menjadi orang tua yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi, Pak, kalau Abu Lahab yang dia itu orang kafir saja, ketika senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan keringanan azab, apalagi dengan seorang mukmin, Pak. Maka seharusnya kalau jenengan sami betul-betul bahagia pada kesempatan malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, maka pada kesempatan malam hari ini yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW. Tidak heran Bapak Ibu, kenapa kok banyak sekali Nabi dan Rasul yang mereka itu berangan-angan piye carane ben dadi umatnya Kanjeng Nabi. Bahkan nanti di akhir zaman, Nabi Isa nanti ketika turun ke dunia, Nabi Isa tidak membawa agama baru. Dan ini jenengan kedah ngertos dan kedah percaya, Pak. Nabi Isa sekarang niku belum meninggal. Karena Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilai. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan tidak disalib, tidak dibunuh. Yang dibunuh itu dikatakan pengikut beliau, atau ulama lain mengatakan yang disalib adalah musuhnya Nabi Isa yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa kemana? Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, kemudian sekarang menunggu sampai datang waktunya, nanti akan Allah turunkan ke dunia ini lagi. Di akhir zaman nanti Nabi Isa akan Allah diturunkan ke dunia, boten beto agama baru, tapi nanti akan ikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Maka terbukti ketika Nabi Isa turun ke dunia, ketika beliau diminta untuk mengimami sholat, beliau mengatakan, apakah di antara kalian tidak ada pemimpin? Ada ya Nabi Isa. Siapa itu? Imam Mahdi. Ya sudah, biarkan dia menjadi imam, karena aku lebih bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW.
Maka sedaya nabi dan rasul, Pak, nek diken milih niku mesti bakal milih dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang yang paling cinta dengan umatnya, orang yang paling sayang dengan umatnya. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang lebih cinta kepada umatnya dibandingkan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, Bapak Ibu. Maka kita itu harus betul-betul menjadi orang yang bersyukur. Ditakdirkan hidup di akhir zaman, kita lahir niku sudah menjadi umatnya beliau. Dengan cinta yang beliau bawa yang luar biasa, beliau buktikan semenjak masih di dunia sampai di akhirat. Di dunia pripun buktinya, Pak? Yang pertama, Bapak Ibu, Rasulullah niku dalam sebuah hadis mengatakan beliau niku merindukan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Beliau mengatakan, laita anna naro ikhwanana. Duh, kiranya aku kok ingin sekali melihat saudara-saudara kami. Ya Rasulullah, lasna bi ikhwanikum. Ya Rasulullah, bukankah kami itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi. Tidak, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ya Rasulullah, siapakah lantas yang kau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ikhwani, amma ikhwani. Adapun saudara-saudaraku, qaumun amanu bi walam yarawni, adalah mereka orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Muhammad padahal mereka tidak pernah bertemu denganku. Lah kita hari ini, Pak, kita hari ini termasuk orang yang dirindukan oleh beliau. Karena kita hari ini mengatakan beriman kepada beliau dan kita belum pernah menyaksikan beliau. Yun sewu, Pak, sampai detik ini, Pak, pun pernah engkang mimpi bertemu Kanjeng Nabi, Pak? Dereng pernah, Pak, ya? Dereng pernah, Pak. Ibu-ibu pun pernah, Bu? Pak Isbullah, Pak, pun pernah, Pak, ya? Dereng pernah, Pak. Lah niki, Pak, ya. Lah ini PR kita bersama. Berarti awake dhewe iki memang betul-betul urung pantes, Pak, ditemoni Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Padahal Rasulullah niku mengatakan, man yaroni fil manami faqad yaroni yaqzatan. Siapapun yang bisa melihatku di dalam mimpi, maka sebetulnya dia telah melihatku secara nyata, kata Rasulullah. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah. Tapi kan dan apa yang akan mereka perbuat dan apa yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan dari perbuatan dosa. Lah niki donga ingkang Rasulullah selalu ucapkan di setiap sebelum dan selesai sholat, Bapak Ibu. Masyaallah muslimin, ajanallahu wa iyyakum. Niki udane tenanan Pak niki, Pak. Ini kudu bengok-bengok niki, Pak, ternyata, Pak. Ibu-ibu mireng napa mboten, Bu? Mireng, Bu, nggih? Mireng, nggih. Ojo nganti kalah karo udan, Bu. Kula mboten pengen kalah kali udan niki. Pokoke bengok-bengok. Teng donya wau, Pak, Nabi Muhammad itu membuktikan cintanya betul. Bahkan ketika Rasulullah menjelang mati pun, menjelang wafat pun, apa yang beliau ucapkan, Pak? Beliau mengucapkan kalimat terakhirnya, salah satu kalimat-kalimat yang beliau ucapkan terakhir, beliau sampaikan kepada sedaya sahabat, wahai para sahabatku, bukankah aku telah menunaikan sedaya kewajibanku sebagai seorang rasul? Bukankah aku telah betul-betul menjadi rahmatan lil alamin? Bukankah aku telah betul-betul memberikan sedaya pengetahuan yang telah aku ketahui? Maka sedaya sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, jenengan telah menyampaikan semuanya, jenengan telah menjadi rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad salah satu bentuk rahmatnya, beliau tidak pernah mendoakan keburukan untuk umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Niki kula mboten kok merendahkan nabi yang lain. Kula mboten membandingkan dan mboten berusaha untuk menghinakan nabi yang lain. Tetapi banyak di antara nabi dan rasul, Bapak Ibu, yang mereka itu memilih jalan pintas dalam berdakwah. Memilih jalan untuk berdoa dengan doa-doa yang buruk kepada umatnya. Karena memang telah lama mereka berdakwah dan tidak kunjung ada orang yang bertobat. Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Tapi tidak ada yang mau beriman kecuali namun cuma sedikit di antara mereka. Maka Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah dengan doa, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di atas muka bumi, ya Allah. Hanguskan mereka, hancur leburkan mereka, tenggelamkan mereka. Maka Allah kabulkan dengan Allah jadikan banjir bandang yang menenggelamkan sedaya kaumnya Nabi Nuh kecuali mereka yang beriman. Nabi Hud itu berdoa kepada Allah dengan doa, Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim.
Nabi Hud nek boten klentu niku berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, ya Allah, kunci mati hati mereka ya Allah, dan hancur leburkan harta-harta mereka, dan jangan engkau biarkan mereka beriman sampai engkau menurunkan kepada mereka azab yang pedih. Loh niki doanya Nabi Hud seperti itu, Pak. Nabi Lut juga sama, Pak. Nabi Lut ketika berdakwah kepada kaumnya boten kuat dakwah, akhirnya Nabi Lut itu Allah perintahkan untuk meninggalkan kaumnya, dan kaumnya Allah azab dengan dibalikkan negara Sodom. Niku dalam tafsirnya, Pak, kula baca ternyata yang membalikkan negeri Sodom itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Diangkat kaumnya itu, tanah itu diangkat setinggi-tingginya, dibalik, dibenamkan ke dalam tanah, Pak. Niku azab yang menimpa kaum Sodom, orang yang menghalalkan hubungan sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah berdoa keburukan kepada umatnya. Maka ketika beliau niku disiksa oleh umatnya, dituangi kotoran unta ketika beliau beribadah, dicekik lehernya ketika beliau melaksanakan sholat, bahkan ketika dilempari oleh orang-orang Taif ketika berdakwah di Taif, mereka semuanya bermaksiat kepada Rasulullah, mereka semuanya durhaka kepada Rasulullah, tapi Rasulullah bukan pernah mendoakan keburukan sekalipun. Bahkan ketika Rasulullah ditawari malaikat penjaga gunung dengan dikatakan, ya Muhammad, kalau engkau berkenan akan aku angkat gunung ini, aku timpakan ke atas orang-orang Taif. Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir lahum, ya Allah, semoga engkau mengampuni mereka ya Allah. Allahumma gfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Bal arju min aslabihim qaumun ya'budunallah. Aku berharap nanti dari tulang sulbi mereka, dari rahim mereka, keluar orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang sesungguhnya. Loh niki doa Rasulullah seperti itu, beliau tidak pernah mendoakan keburukan. Bahkan suatu ketika dipaksa untuk mendoakan keburukan, Rasulullah bahkan marah kepada para malaikat dengan mengatakan, wahai para malaikat, sesungguhnya aku bukanlah orang yang diutus untuk menurunkan azab. Sesungguhnya aku bukanlah orang yang diutus untuk membawa bencana, tetapi aku diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka aku akan senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Niki adalah doa yang senantiasa beliau lantunkan sebagai bukti cinta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Bapak Ibu. Lho niki nembe teng donya. Ketika beliau sampai akhirat, bahkan Bapak Ibu, luar biasanya ketika beliau sudah di akhirat, dijamin oleh Allah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan akhirat, beliau belum tenang masuk ke dalam surga sampai memastikan sedoyo umatnya di dalam kondisi yang enak, Pak. Kanjeng Nabi, Pak, sudah dipastikan masuk surga, dipersilahkan mlebet teng lebetipun swarga, niku dereng purun mlebu surga, kejaba memastikan sedoyo umatnya mlebet surga terlebih dahulu. Niki, Pak, niki bentuk setianya Rasulullah kepada sedoyo umatnya. Maka ketika itu, Bapak Ibu, beliau niku sujud di hadapan Allah dengan memuji Allah. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Fakul, dan katakan apa yang hendak engkau katakan. Tusma, maka akan didengarkan perkataanmu. Maka Nabi Muhammad kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ummati, ummati. Coba, Pak, ketika di akhirat pun yang diperhatikan Rasulullah, yang menjadi titik poin pikirannya Rasulullah, niku adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, bagaimana dengan umatku ya Allah? Di sana ada orang-orang yang tidak bisa melewati sirat ya Allah. Di sana ada orang yang hisabnya berat ya Allah. Di sana bahkan ada umatku yang sekarang sudah masuk ke dalam neraka ya Allah. Sungguh ya Allah, kula mboten pengin, mboten penak, mboten nyaman teng swarga sakderenge memastikan sedoyo umat kula mlebet swarga sedoyo. Maka akhirnya, Pak, beliau mengatakan kepada Allah, ummati, ummati, ya Muhammad, lalu apa yang engkau inginkan ya Muhammad? Ya Allah, kula suwun ya Allah, kula nyuwun syafaat kepadamu terhadap mereka yang sekarang di neraka ya Allah. Apa kata Allah? Intolik, ya sudah, silakan engkau pergi, masuk dalam neraka, cari dari umatmu, akhrij minha, keluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi mithqala asyiratin, keluarkan dari neraka siapapun dari umatmu ya Muhammad yang mana di dalam hatinya ada keimanan meskipun sekecil biji gandum, kata Allah.
Maka betul Pak, Nabi Muhammad melebet teng lebetipun neraka, dipun presani teng neraka teng mriku sampun dipun bakar umat beliau. Ada yang dibakar sampai kakinya, ada yang terbakar sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang tenggelam di dalam api neraka jahanam. Nabi Muhammad menangis melihat mereka, diambil satu persatu, dikeluarkan satu persatu. Siapapun yang di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sekecil biji gandum, Pak. Biji gandum niku sak pinten, Pak? Pun enten ingkang ngertos napa dereng? Kalih biji pari sik gedhe ndi, Pak? Kira-kira sik gedhe gandum, Pak nggih. Kalih pari. Dikeluarkan, Pak. Maka insya Allah kula yakin Bapak Ibu, kula jenengan sami ingkang warawuh teng mriki, mosok to keimanan kita ki ming seukuran biji gandum. Ketoke luweh, Pak. Insya Allah ngoten, Pak. Insya Allah lebih lah. Maka nanti dikeluarkan semuanya oleh Rasulullah. Ketika sampun keluar semuanya, Rasulullah kembali sujud kepada Allah untuk yang kedua kalinya. Beliau mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah tesih wonten sing teng neraka ya Allah, karena di antara umatku ya Allah wonten piyantun ingkang imane niku mboten ngantek sebesar biji gandum. Maka apa kata Allah? Ya Muhammad intolik, ya Muhammad kembali engkau ke neraka. Akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Ya Muhammad, keluarkan dari neraka siapapun di antara umatmu yang di dalam hatinya memiliki keimanan sekecil biji pari. Maka kembali ke neraka, Pak. Dicari semuanya satu persatu, diangkat dari neraka, dimasukkan surga. Setelah itu kembali sujud kepada Allah lagi dengan mengatakan, ya Rabbi tesih wonten ya Allah, di antara umatku ternyata tesih wonten di antara mereka engkang imane lebih kecil dibandingkan dengan biji pari. Ya Allah, Pak. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad intolik, akhrij minha, keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala, man kana fi qalbihi adna mithqali dzarratin. Ya Muhammad, keluarkan dari neraka siapapun dari umatmu yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun lebih kecil dibandingkan dengan biji sawi. Maka akhirnya beliau masuk dalam neraka, diambil semuanya, Pak, dikeluarkan, dimasukkan dalam lebetipun swarga. Niku dereng puas, Pak. Tesik melebet meleh, tesik bertemu dengan Allah lagi, sujud untuk yang keempat kalinya. Beliau mengatakan, ya Rabbi inna min ummati, ya Rabbi inna ummati, sesungguhnya umatku ada di antara mereka ya Allah yang ternyata keimanannya lebih kecil dibandingkan itu, bahkan mereka hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak pernah berbuat ibadah sama sekali. Maka Allah mengatakan kemudian, ya Muhammad, aku bersumpah demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kesombonganku, kata Allah, akan aku keluarkan semua dari umatmu meskipun mereka tidak memiliki keimanan kecuali mereka hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari neraka. Coba, Pak, niki syafaatnya Nabi Muhammad SAW ketika nanti sedoyo umatipun Kanjeng Nabi sudah keluar dari neraka semuanya, dibawa teng swarga, niku nembe beliau bisa tenang hatinya melebet swarga dengan sedoyo umatipun beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, maka mugi-mugi Bapak Ibu kula jenengan sami ingkang rawuh wonten mriki, seperti itulah besarnya cinta Nabi Muhammad. Maka hari ini kita buktikan cinta kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita tingkatkan sunnah-sunnah kita. Ampun milih sunnah-sunnah ingkang gampang-gampang tok, Pak. Sunnah-sunnah sing sulit juga kita berusaha kita laksanakan. Sunnah niku kadang-kadang dipilih sing gampang tok. Sunnah berbuka dengan kurma niku enak, Pak. Dilakoni kabeh, akhirnya ben poso mesti duwe kurma kabeh, Pak. Perkara niku ditekoki, lho kok bukane dengan kurma? Lho sunah ya, sunah sing enak niku, Pak. Sunah sing enak. Rasulullah niku nek dahar, Pak, beliau seneng remen dengan daging kambing muda, Pak. Lho niku sunah sing penak, tuku sate ning dini sate kambing. Iki sunah Nabi mangan daging kambing niku. Lho sekali-kali sunah sing angel sithik, Pak. Sunah yang Kanjeng Nabi napa? Kanjeng Nabi pernah, Pak, tenggriyo mboten pernah masak, tidak pernah menyalakan kompor selama 2 bulan. Lho niki Bu, wani Bu. Wani niki sunah ngeten niki. Wani tapi masake malah penak, berarti jajan terus, tuku terus. Nah niki sunnah niku dilaksanakan semuanya. Semoga kita betul-betul bisa membuktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nanti di akhirat mboten isin, Pak. Maka kula niku sering kepikiran, ya Allah, ketika nanti kula ketemu Kanjeng Nabi di akhirat,
Ketika saya tahu ternyata begitu besar cinta beliau dengan kita, kok kita tidak pernah membalas? Niku kira-kira mengke arep njaluk syafaat kok saya itu merasa malu. Arep njaluk syafaat tapi kok ora pernah maca sholawat. Arep njaluk syafaat kok kita tidak pernah mengikuti sunnahipun beliau. Bagaimana mungkin nanti kita akan tidak malu ketika bertemu kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mboten serius di dalam beramal kebaikan. Maka Bapak Ibu, terakhir kula sampaikan, mugi-mugi kula jenengan sami ingkang rawuh wonten majelis mriki mendapatkan barokahnya pertemuan malam hari ini, mendapatkan kekuatan dari Allah, bisa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, membuktikan apa yang kita yakini selama ini, cinta kita kepada beliau, kita buktikan dengan melaksanakan amal-amal kebaikan. Nggih, minimal kita lazimi sholawat dalam sehari, kita lazimi senantiasa membaca sholawat raketan sedino ping 10. Jenengan biasakan mau sholawat sebelum tidur, setelah sholat kita biasakan, karena Rasulullah mengatakan man sholla alayya sholatan usolli alaihi asyroh. Siapa yang mengucapkan sholawat sekali kepadaku, maka aku akan membalas sholawat yang dia ucapkan sebanyak 10 kali. Dan kanjeng Nabi niku tidak mati Bapak Ibu, karena orang-orang baik, orang-orang soleh, para syuhada niku tidak ada yang meninggal dunia. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah mengatakan, jangan engkau mengira orang-orang yang telah mati itu betul-betul mati, tetapi mereka adalah orang yang senantiasa hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama niku sepakat, Nabi Muhammad meskipun sekarang sampun boten wonten donya Pak, beliau tesik bisa untuk membalas sholawat kita karena beliau sejatinya hidup meskipun di dunia telah tiada. Maka semoga kita bisa mengikuti apa yang beliau contohkan, mengikuti apa yang sahabat contohkan, sehingga bertemu dengan beliau dalam kondisi yang dicintai dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian kula akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diakhiri dengan doa pripun? Doa napa mboten Pak niki? Kita akhiri dengan doa Bapak Ibu, mugi-mugi menambah barokah dari pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Nyuwun berkah doa kalian Bapak Ibunya sudah bangun. Pripun? Doa dumateng Bapak Ibunya sing sedo. Oh nggih. Nggih, kula nggih nyuwun nggih Bang, nyuwun napa niki mengke dari rangkaian doa juga ada doa untuk almarhum Mbah Kakung kula. Maka mungkin mugi-mugi di antara kita ada orang-orang yang soleh ingkang Allah terima doanya, bisa meringankan apa yang beliau alami hari ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu warzuqhu daran khairan min darihi fid dunya wa ahlan khairan min ahlihi fid dunya wa naqihi minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah berkatan raya berkatan oleh Muhammad SAW bukti-bukti kaki tausiah serta pun Abdul Rasul serta bukti hikmah inti dan hikmahnya saking tausiah Lalu dalam bulan Zulhijjah Allah bukti alhamdulillah acara yang terus satu selesai rangkaian semoga episode terakhir proses alhamdulillah alhamdulillah bila itu berjaya wa itu adalah yang